يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى نبينا الأمير والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyrata ruwiya anna rajulan min bani Israila jama'a tamanina tabutan minal ilmi lam yantafi bi ilmihi fa'awhallahu ta'ala ila nabiyihim. Makalah yang ke-15 diriwayatkan bahwa ada seseorang dari Bani Israel, ia mengumpulkan 80 petik daripada ilmu. Jadi ada seorang daripada Bani Israel, dia mengumpulkan 80 petik ilmu. Kemudian annahu lam yantafi bi ilmihi, tapi 80 petik yang dia kumpulkan itu berupa ilmu enggak bermanfaat. Begitu. Fa'awhallahu ta'ala ila nabiyihim, lalu Allah wahyukan kepada nabi mereka, an kulli hadzal jami'i ay tilkal kutubi law jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa anta mala bi salatati asya. Lalu Allah wahyukan kepada nabi mereka, ya, nabi tadi itu seorang daripada Bani Israel, bahwa ucapkanlah olehmu lid hadzal jami', bagi ini orang yang menghimpunkan tadi 80 petik ilmu, gitu. Bagi orang yang menghimpunkan kitab-kitab yang dia pelajari, gitu. Lau jama'ta katsiran minal ilmi, andai kata ente kumpulin banyak dari ilmu, lam yanfa'ka, enggak bakalan manfaat buat kamu, illa anta'mala bi salasati asya'a, kecuali bahwa kamu amalin dengan 3 hal.
3 perkara gitu. Apa yang pertama? Pertama, la tuhibbud dunya. Artinya mata uha wa zuhrufuha. Yang pertama, janganlah kamu suka kepada dunia. Ai mata uha wa zuhrufuha. Artinya penyedap dunia dan hiasan dunia gitu. Jadi biar ente kumpulin banyak ilmu, ngaji ke guru ini, guru itu, ya, guru lagi yang lain, begitu ya. Belajar kitab ini, kitab itu, gitu. Banyak tuh dia belajar, banyak dia kumpulin tuh ilmu dari guru-gurunya. Itu nggak bakalan bermanfaat, begitu. Kecuali ente amalin 3 perkara ini. Apa yang pertama yang harus kita amalin? La tuhibbud dunya. Jangan ente suka, demen, cinta sama dunia, gitu. Mata uha, penyedap dunia, wa zuhrufuha, perhiasan dunia. Jangan kita mahabbah banget, cinta banget, demen banget, suka banget. Itu yang pertama yang harus kita amali. Ya, dia belajar ilmu, tapi dunia doyan, begitu. Dunia doyan, sehingga ibadah-ibadahnya itu ya ada unsur duniawi, begitu. Kalau sudah ada ibadahnya unsur duniawi, ya malah nanti akan berdampak, bisa ada ria gitu kan di hatinya, bisa mencari kehidupan dunia dengan casingnya agama, tapi niat tujuannya dunia, begitu. Ini na'udzubillah. Jangan sampai kita belajar nih ya, tiap malam minggu, tapi sama dunia masih suka kita, doyan gitu. Artinya ibadah-ibadah itu ada unsur duniawinya, jangan sampai ya. Jadi duniawi itu nyelusup di dalam perbuatan ibadah kita, jangan gitu. Dia belajar supaya dikata alim, dia dermawan, dia banyak sedekah biar dikata dermawan, begitu. Dia sering jamaah ke masjid, ke mushola Al-Hidayah biar dikata dia itu ahli ibadah. Nah, jangan sampai di hati kita kayak gitu. Gitu. Udah lepas aja dah. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang mau kata apa juga ya, yang penting kita lillah udah, karena Allah. Gitu. Karena Allah. Ini yang pertama gitu. Jadi kita belajar apapun gitu, jangan kita cinta banget sama dunia, perhiasan dunia, penyedap dunia gitu, sehingga ibadah kita kalah dengan duniawi gitu. Apalagi namanya thalabul ilmi, kita mencari ilmu, menuntut ilmu gitu, kan wajib hukumnya, fardhun 'ala kulli muslimin gitu kan. Maka yang sunnah-sunnah kita kalahin dulu ya, yang sifatnya sia-sia kalahin ya. Apalagi yang sifatnya mubah, yang sifatnya boleh ya. Ini kan wajib kita menuntut ilmu, begitu ya. Biar dia belajar banyak, tapi kalau masih cinta dunia ya sia-sia. Itu yang pertama. Falaisa bidaril mu'minina, maka dunia itu bukan tempatnya orang mukminin gitu. Bi annaha laisat daru jazaa'il mu'minin,
karena bahwasanya dunia itu bukan tempat balasan untuk orang-orang mukminin gitu. Fa inna dara thawabihim al-jannatu, maka sungguhnya tempat pahala mereka yaitu surga nanti di akhirat. Begitu. Jadi dikatakan oleh Imam Nawawi itu Al-Ghazali, jangan ente demen suka cinta sama dunia gitu. Karena dunia itu bukan tempat kita orang beriman gitu. Bukan tempat balasan. Walaupun kita ibadah gitu ya, kemudian Allah berikan karunia kepada kita nikmat yang banyak, ya itu merupakan karunia dari Allah saja gitu, bukan balasan. Entar balasannya itu nanti di akhirat gitu. Jadi tempatnya orang mukmin nanti balasannya adalah di akhirat, yaitu al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jangan kita ada dalam hati kita ketika kita tahajud malam ya, supaya nanti diangkat derajatnya gitu kan. Kita sholat duha supaya kita Allah berikan apa? Rizki begitu. Udah lepas aja kayak gitu tuh. Iya. Kan memang kita katanya kalau sholat tahajud itu untuk apa? Asa ayyab atallahu maqamam mahmudah. Barangkali Allah bisa mengangkat derajat kamu ke tempat maqamam mahmudah, level yang terpuji gitu. Jadi kalau memang nanti sholat tahajudnya ada niat supaya saya nanti diangkat derajatnya sama Allah di dunia, di akhirat, udah lepas. Itu mah bagi kelompok atau golongan yang apa ya, yang awam lah, yang supaya ibadahnya itu termotivasi begitu ya, kasih iming-iming tuh. Ente tahajud nah gitu supaya nanti Allah angkat derajat ente dunia akhirat begitu. Itu buat anak-anak kita. Tapi kalau kita ibadah tahajud ya udah karena Allah aja gitu. Jangan ada unsur duniawi. Kita duha minta sama Allah rizki ya, ini baru level yang biasa. Tapi kalau level luar biasa nggak ada itu unsur untuk minta rizki. Udah sholat duha kerjakan aja, sholat duha karena Allah gitu. Adapun nanti rizki yang Allah berikan ya karunia dari Allah gitu, bukan balasan. Ntar balasan nanti di akhirat gitu. Itu yang pertama kita amali, jangan cinta sama dunia gitu. Ustaz, kalau begitu kita nggak boleh cinta sama dunia, berarti kita jangan kerja dong. Bukan begitu juga pemahamannya gitu. Gak kerja nanti istrinya, anaknya mau dibiayain, mau pendidikannya, mau sekolahnya, mau makan minumnya begitu. Bukan begitu maksudnya ya. Tetap kita cari pekerjaan, kita nafkahi istri kita, anak kita gitu kan. Itu kan pokok gitu. Kerja kita niatkan karena Allah gitu. Itu ibadah udah, pahalanya besar ya. Kita kerja dapat hasil uang gitu kan, nafkahi istri kita, nafkahi anak kita, buat makan mereka, buat pendidikan mereka begitu, buat kita bersedekah begitu. Nah artinya cinta dunia itu sampai ngalahin ibadahnya, sampai ngalahin ibadahnya gitu. Apalagi sampai ninggalin ibadahnya yang 5 waktu ya. Gara-gara ngejar target proyek ya, supaya terkejar targetnya, zuhurnya lepas, asarnya lepas gitu. Sampai begadang-begadang akhirnya subuhnya enggak, karena ngerjain proyek sampai malam, sampai begadang begitu. Nah ini yang disebut dengan cinta dunia gitu.
Lalu yang kedua, wala tusahibis syaitana, jangan kita temenin syaitan. Bi an tuti'a amrahu, dengan bahwa kita taat sama perintah setan, jangan. Bi mukhalafati amrillahi wa rasulihi, dengan kita menyalahi perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi yang kedua yang harus kita amalin, jangan kita temenin setan gitu. Ikutin hawa nafsu gitu. Udah mau ngaji, ngapain lah malam minggu, mendingan kita ya ngobrol sama keluarga, sama istri, sama anak, sama tetangga, sama temen, kita nongkrong, kita ngopi gitu, ya, bicara alor gitu. Nah, ini termasuk ya tusahib asyaitan, ya tinggalin kewajiban dia thalabul ilmi, begitu kan ya gitu. Dia ikutin hawa nafsunya gitu. Ikutin perintah setannya gitu. Dengan dia menyalahi perintah Allah gitu. Itu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Dia manjain badannya, ikutin hawa nafsunya. Dia manjain rohaninya gitu, nggak mau sholat gitu, nggak mau ibadah gitu. Makalah yang ke-15 seperti ini ya. Ngaji yang ngaji jalan, tapi sholat enggak, kan begitu. Iya gitu. Emang kita banyak ujiannya kita, biar level kita ngaji banget juga, godaannya juga sangat ya, dahsyat gitu. Maka begini, al-iman kan uriyatun, iman itu telanjang rohani kita. Walibasuhu at-taqwa, pakaiannya itu supaya tertutup ketelanjangan kita adalah takwa gitu. Jadi misalnya ya ada orang nih nggak pakai pakaian, disebutnya orang apa tuh? Gila. Orang gila. Kemudian ada pakaiannya doang, tapi nggak ada orangnya, disebut apa? Medih. Iya. Jadi iman sama takwa ini harus ngeklop, kita. Emang kan iman yakin dulu. Iman itu keyakinan secara totalitas, secara keseluruhan. Gitu. Imannya Imaman dengan imannya Bang Manong beda. Imannya Pak Yusril, imannya Pak Aceh, Pak Budi, Bang Idin, Bang Misal, beda tuh imannya semua, kualitasnya. Iya, biar sholat isya sama-sama bareng-bareng tuh beda tuh. Lain-lain levelnya inilah yang Allah yang sempurna, ini yang 90, ini 85, ini 80, beda-beda, tergantung kualitasnya dan tergantung keikhlasannya begitu. Ya jadi kita harus kita kelopin tuh iman dan takwa kita gitu. Jadi yang kedua, wala tusahib asyaitana, jangan ente temenin setan. Ya apalagi kita bergaulnya sama teman yang enggak sholat gitu kan ya, kita temenin dia, lama-lama kita ke bawah. Ya misalnya kasihan Ustaz kalau dia nyari temenin jadi ngarahin. Ya bagus kalau memang ente kuat mah silakan. Gitu. Jangan sampai ente terbawa sama teman kita tuh yang enggak sholat. Gitu. Boleh aja. Falaisa birafiqil mu'minin, maka syaitan itu bukan temannya orang mukminin gitu. Li'anna syaitana laisa rafiqan lahum, karena syaitan itu bukan teman bagi orang-orang mukminin tadi.
syaitan itu temannya orang-orang tadi yang nggak sholat, nggak ngaji, nggak baca Quran, gitu. Udah nongkrong sono, nongkrong sini, begitu. Yang melanggar perintah Allah, gitu. Lalu berikutnya yang ketiga, wala tu'zi ahadan min ibadillah falaysa bihirfatil mu'minin. Yang ketiga, janganlah ente menyakiti seseorang dari hamba-hamba Allah, falaysa bihirfatil mu'minin, maka menyakiti hamba Allah itu bukan kerjaan orang mukminin. Dengan lisannya disakitin, itu kan ya, disindir, iya, digibahin, digosipin, gitu kan ya, diomongin, gitu. Itu bukan kerjaan kita tuh. Gitu. Li'annal idza laisa sun'atuhum. Yang namanya menyakitin itu bukan kerjaan orang-orang mukminin tadi. Gitu. Itu orang-orang yang berhamba kepada syaitan. Gitu. Emang lidah kita kan memang nggak bertulang gitu kan, enak ngomongin orang gitu, gibahin orang gitu. Padahal dirinya itu belum tentu benar, begitu kan ya. Jadi kita banyak ya introspeksi, muhasabah diri kita, gitu. Koreksi diri kita, di mana kekurangan-kekurangan kita, gitu. Ya mungkin dengan kita nanti bermulazamah terus-menerus kita ibadah dengan zikir istighfar, kita kerjain sunnah qobliyah ba'diyahnya, kita baca Quran tiap hari minimal ya 1 halaman, 1 lembar, gitu. Kita puasa Senin Kamis, kita tahajudin tuh, tahajud istiqomahin, duha, gitu kan ya. Atau kita bakti kepada orang tua yang masih ada, atau yang orang tua sudah meninggal, kita rajin bacain Yasin kekuburannya, begitu. Kita silaturahim ke saudara-saudara kita, abang kita, adik kita, begitu. Ini kan adalah ya apa namanya, ya amal-amal baik kita nanti, gitu. Amal-amal kita ngaji, gitu. Kita bantu orang. Jadi jangan sampai kita menyakiti seseorang daripada hamba Allah. Falaysa bihirfatil mu'minin, menyakiti seseorang daripada hamba Allah itu bukan termasuk kerjaan orang-orang mukminin. Ketiga hal. Jadi yang pertama adalah ya jangan cintai dunia, la tuhibbud dunya. Yang kedua, la tuhibbus syaitan. Jangan kita temen setan. Setan udah nampak, barangkali teman kita, atau mungkin istri yang nggak mau sembahyang, atau mungkin anak kita, gitu kan. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan, jangan nyakitin orang. Gitu. 3 hal ini kita amalin. Gitu. Insya Allah ilmu kita akan bermanfaat. Gitu. Ngaji tafsir, ngaji hadis, gitu kan, ngaji fikih, ngaji tentang sejarah Nabi. Tapi 3 hal ini kita amal itu percuma aja, itu bermanfaat ilmu ente. Ilmu bermanfaat tuh, jangan ente cintai dunia, demen banget sama dunia, ibadah ente kalah sama dunia gara-gara ente cinta sama dunia. Jangan ente temen setan, gara-gara ente temen setan sholat ente tinggal. Jangan ente nyakitin orang, begitu. Karena nyakitin orang itu, apalagi sakit itu hamba-hamba Allah yang saleh. Hati-hati. Dakwatul mazlum mustajabah. Dakwanya orang yang dizalimi itu mustajabah, nggak ada hijabnya. Begitu hadirin sekalian. Nah, 3 hal ini kita amalin, insya Allah. Ketika 3 amal ini kita amalin, ilmu kita bakal bermanfaat di dunia dan dunia akhirat. Begitu. Ngalir terus tuh. Sampai nama istri kita, sama anak kita, sama murid kita, begitu. Tetangga kita, teman kita, begitu.
ilmu kita akan bermanfaat. Ketika ilmu itu bermanfaat, kita mati mengalir terus pahalanya dipakai sama orang begitu. Hadirin sekalian, 3 hal ini ya barangkali jamaah ada yang ingin bertanya silakan. Misal ingin Pak Budi, ya Pak Yusril silakan. Untuk bagian yang pertama tadi itu amalan yang pertama. Ini Ustaz, kita nih mau sholat. Ya. Kita tinggalin dia semuanya. Fokus nilai salah. Tapi dalam pelaksanaannya di rakaat kedua bahkan di rakaat pertama itu datang lagi. Urusan dia itu kepikiran. Ngobrol lagi pikiran kita kan. Jadi gimana itu Ustaz? Mengatasi hal seperti itu. Iya. Jadi memang ketika kita sholat itu bukan kita hadir secara fisik, tapi kita hadirkan secara batin juga. Gitu. Fisik kita kan sholat nih. Dari kita angkat tangan takbir itu kan sholat berarti, ya. Kemudian di saat kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, baca Fatihah, baca surat yang lain, kan berarti fisik kita ini apa? Sholat. Tapi batin kita punya pikiran, kita punya hati juga, itu juga sama sholat juga. Jangan fisiknya sholat baca Fatihah, tapi pikiran hati ada di pasar, ada di mall, ada di keluarga, ada di kerjaan. Nah namanya batinnya belum sholat tuh, begitu. Nah, ya makanya ketika kita sholat, batinnya kita, Allah kita hadirkan. Allah itu melihat kita, Allah itu mengawasi kita, sehingga kita fokus. Gitu. Makanya dalam Ihya itu, Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ya, supaya kita tidak syak itu, kita bayangkan ya seolah-olah itu ada raja di depan kita, raja yang agung, raja yang besar gitu kan. Namanya rakyat biasa, namanya prajurit, kalau depan raja gimana dia? Iya, patuh kan, tunduk gitu, benar-benar khusyuk. Begitupun kita sama Allah, begitu. Jadi bahkan itu kita bayangkan kalau kita lagi sholat itu, ya seolah-olah di belakang kita ada ulama yang besar, ulama yang kita agungkan, begitu. Jadi kita betul-betul sholatnya khusyuk. Jadi fokusin gitu kan. Ketika memang terbesit, langsung kita Allah mengawasi kita, Allah mengontrol kita, gitu. Kayak kita lagi kerja diawasi sama mandor, kan fokus kita. Tadinya sambil rokok, sambil main-main, ngajarin ke sana sini. Ketika ada mandor lihat, jadi fokus untuk kerja serius begitu. Jadi ketika terbesit, ya kerjaan atau apa, langsung kita fokus, langsung kita benahi kekhusyuan kita, sehingga itu kalah tuh yang masuk baru datang tuh di dalam batin kita, dalam hati kita, pikiran kita. Jangan sampai kita ngikutin tuh. Kalau udah ngikutin jadi nanti baca mau baca, hati mau kemana-mana tuh, gitu. Stop, udah langsung stop, fokus. Baca lagi, apalagi sedikit-sedikit kita bisa mengartikan terjemah bacaan sholat kita. Itu caranya, kiat-kiatnya. Putusin langsung ketika kita berhayal, ketika kita ada masuk itu godaan-godaan, sehingga kita bisa fokus lagi, konsen lagi. Itu Pak Yusril yang mudah-mudahan kajian kita bermanfaat buat kita semua. Di hari ini yang Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم أكرمنا يا الله بالفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ورزقنا يا الله فهم النبيين وحفظ المرسلين وارحم الملائكة المقربين اللهم أغننا بالحلم زدنا اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.